Jadi kalau tarif PPh badan di Kamboja ini 20%, Kang. Untuk PPh-nya 70%. Jadi semuanya lebih rendah dari Indonesia berarti ya? Lebih rendah dari Indonesia. Kan dari PPN. semua tingkatan termasuk sampai Kena. itu sekonsumen terakhir ada dapat kan ada. Kita kan kalau belanja biasanya kan PPN 10% gitu ada ya. PPN 10% dari bill yang ada gitu kan. Azhari. Sempat lihat gitu bolos sekolah nonton. Astagfirullahaladzim. Jujur saya pernah dulu. Di mana emang ada? Di Dulu kampungnya ya kan ada. bener Mas ya Sama di Didi. Sena Teter ya. Pernah nggak? Ada. Iya dulu saya jujur saja nih saya pernah. Bu, buat bayar LKS berapa? 1.000 padahal buat beli tiket Berapa? 500? 800. Astagfirullahaladzim. Masa kelam dulu. Nonton filmnya apa? Dulu mah masih Ranjang Berdarah gitu? Bukan, filmnya masih film-film India, Oh, kirain. kayak gitu Salman Khan. Nontonnya di TPI. Nggak ada dulu ya. Dulu masih jarang. Itu kan borong-borong nggak punya TV dulu. Nggak ada. Dalam satu kampung TV cuma ada satu dulu. Lanjut. Berikutnya, Negara mana lagi, Kang? Di negara ASEAN. Brunei Darussalam. Oh iya, negeri Brunei. Oh, negara kaya ini. Kayak tapi negaranya kecil ini, Kang, sebenarnya. Ya, Kang. Brunei Darussalam dipimpin oleh Sultan. Negara ini dikenal dengan sumber daya minyak buminya yang melimpah. Sistem pajak di Brunei Darussalam tidak mengenal adanya PPh, orang pribadi, dan PPN. Sementara untuk PPh badan ditetapkan tarif sebesar 18,5%. Oh, berarti adanya PPh aja. Iya, BPH badan. PPh badan. Ya? Corporate tax, corporate untuk perusahaannya. PPh orang pribadi nggak ada, PPN nggak ada. Ya mungkin minyaknya banyak sih ya. Minyaknya gede, tapi negaranya penduduknya nggak terlalu besar ya. Jumlah penduduknya nggak terlalu besar. Jadi negaranya pun ibu kotanya kan Bandar Seri Begawan tuh, walaupun belum pernah ke sana ya. Kan kotanya tuh sepi, jarang ada bangunan gedung tinggi bertingkat. Lebih ke arah ya ingin kita nggak membicarakan kebahagiaan negara ya, tapi beda. Tentang kalau dari sisi pembangunan infrastruktur memang lebih ini Maju. nggak, kalau pembangunan infrastruktur memang nggak sebanyak Jakarta, Kuala Lumpur, semasif Jakarta, Kuala Lumpur, Singapura gitu. Mereka lebih ya mungkin hidupnya pengen damai-damai, tenang gitu. Itu karena sumber penerimaannya pun dari minyak pun sudah besar. Tapi ada Jadi nggak katanya udah nggak ada mulai pajak berkurang untuk pribadi. minyaknya dalam waktu berapa tahun gitu akan habis. Ya namanya sumber daya itu pasti bisa habis kan. Cuma yang sekarang buktinya pajaknya hanya untuk perusahaan aja, pajak orang pribadi nggak ada, PPN nggak ada. Enak tuh Kang hidup di sana, Kang, nggak kena pajak tuh kalau beli barang tuh. Boleh pindah ke sana bebas. Beda kan tempatnya Brunei kan di Kalimantan Utara, nggak ke sana sedikit lah. Ya, Di Pulau Kalimantan sama di Pulau Kalimantan tuh kan ada Indonesia, ada Malaysia tadi, ada Brunei. kok beda sekali gitu ya Brunei dengan Kalimantannya gitu dengan Maksudnya bedanya gimana? yang termasuk wilayah Indonesia gitu. Wilayah dengan- Indonesia rame, kalau di Kalimantan yang Kalimantan Timur itu kan rame. Berarti kaya-kaya Apa? juga termasuk orang-orang Kalimantan sebenarnya. Kaya, Kalimantan kan kaya. Tapi yang kaya pengusaha-pengusaha aja. Emangnya rakyatnya nggak sesejahtera yang di Brunei gitu. Nah, itu kan masalah keberpihakan aja Keberpihakan apa? pemerintah. Oke, itu dia berarti nggak ada orang-orang pribadi tuh nggak ada yang bayar pajak di sana berarti. Nggak ada pajaknya. Nggak usah mikirin pajak, tidur enak tidur, duduk enak duduk berarti ya. Ya. Nggak usah mikirin pajak. Berikutnya, Mas Pur, Negara mana lagi kan? negara Vietnam. Vietnam. Si apa nama-namanya Vietnam tuh? William. Nguyen semuanya Nguyen. Tran Tui Tui. Oh, pemain bola dari itu Nguyen siapa itu? Bukan hanya pemain bola, Pelatih banyak ya? kan Nguyen kalau 1 sampai Nguyen. 11. Itu negara komunis loh, dia gitu-gitu bisa merepotkan Amerika Serikat loh. Kita kan negara di ASEAN yang satu-satu negara ASEAN yang merepotkan kan perang Vietnam kan. Iya benar. Dengan Amerika aja Kalau Kalah. cerita itu saya jadi inget Rambo itu ya. apa? Tapi sama Rambo kalah itu loh. Siapa? Rambo Kan film itu. di film. Di mana Vietnam mana kan? Nih
Vietnam adalah negara yang dikenal dengan julukan dua keranjang padi beserta pikulnya. Nah, Bahasa Thailandnya apa itu ya nyebutannya? pokoknya harus dijelaskan, saya nggak mau tahu nih. Untuk membantu menstabilkan penerimaan anggaran negara, maka Vietnam memanfaatkan saluran pembayaran pajak secara digital. Digital. Ah, udah tulisannya digital pokoknya. Dalam menjalankan sistem perpajakan, Vietnam menetapkan tarif sebesar 15-17% untuk PPh badan dan tarif sebesar 10% untuk PPN. Nah, PPN-nya 10% doang. Masih Lebih bawah rendah dari Indonesia. Sedikit sih. Sedikit. Tapi PPh badannya juga lebih rendah, Kang. Ya, sebenarnya Jauh. makanya dari badan sama 15-17%. lebih rendah. Kalau kita kan tadi 22% masih kan? Itu maksudnya dengan secara digital itu seperti apa tuh? Memanfaatkan saluran pembayaran pajak secara Kan kita digital. juga sudah mulai digital, online gitu loh, melalui aplikasi, pajakin. Terus kalau di kita kan Samsat kan juga ada Samsat online, semua by digitalisasi gitu. Jadi nggak manual datang Itu kan setor kalau ke bank untuk gitu. jenis pajak kendaraan gitu yang melalui Samsat gitu, kan harus tetap bayar, datang ke Samsat. Iya, bayarnya kan tetap bisa melalui ini kan transfer kan. Iya, transfer, tapi tetap harus datang. Ke Samsat kan itu untuk mengesahkan STNK-nya itu. Iya. Lanjut. Negara berikutnya adalah Negara Laos. Laos itu bukan nama bumbu ya? Laos, iya Laos tuh. Yang kayak jahe itu kan? Gak jahe kunyit dong. Apa dong, tolong dong nih yang tahu, dia nggak tahu. Ya bener Laos gak jahe. Enggak, Laos. Lengkuas, Mas. Lengkuas sama Laos itu bukan sama? Dikit. Sama. Lengkuas sama Laos tuh bahasa Jawa. Lengkuas bahasa Indonesia. Emang di mereka lengkuas? Ya enggak, ya Laos. Laos tuh lebar kan, lebar. Luas itu coy. Panjang kali tinggi. Coy, itu panjang kali tinggi Panjang kali tuh. lebar. Panjang kali lebar gitu. Panjang kali tinggi kali lebar, volume dong. Iya. Aduh, mulai pusing. Negara Laos adalah negara dengan sumber daya tambang yang melimpah berupa timah, ya? perak, tembaga, dan emas. Dalam Iya, menjalankan sistem perpajakannya, Laos menetapkan tarif sebesar 24% untuk PPh badan dan tarif sebesar 10% untuk PPN. Oh, Sama PPN-nya hampir sama, 10 kayak negara Vietnam tadi. Tapi Cuma itu- PPh badannya 24% lah, lebih tinggi dari kita dikit. iya lebih tinggi ya. Laos ini kan dulu negara komunis ya? Bukan ya? Atau Kamboja yang komunis? Ya Junta ya? Myanmar itu. Dulunya? Enggak, yang kan tidak terlalu familiar kita dengan Laos ya. Laos. Karena agak jauh jaraknya. Kalau dengan Malaysia, dengan Brunei, Singapura itu kan terasa dekat. Meskipun belum pernah. Laos agak jauh berarti. Ya agak ke utara sana kan, setelah Mepet ke Thailand Cina? gitu. Ya hampir ke setelah Thailand kan di sana ada Vietnam, Laos. Negara komunis kan kalau nggak salah tuh dulu Laosnya. Ini nggak dijelaskan sistem negaranya apa nih? Nggak usah lah, yang penting kan pajaknya udah tahu kita tarifnya. Iya, maksudnya biar ada tambah-tambah pengetahuan. Soalnya saya nggak tahu. Ketebang. Ya udah. Mas, boleh tolong apa nih? Jenis pemerintahannya apa nih? Kerajaan, negara, atau parlemen? Kayaknya perdana menteri deh Laos adanya. Parlementer. Soalnya negara-negara yang jarang diekspos di media tuh kurang Karena memang dia tertutup ya. Iya. Lanjut. lanjut. Negara Yang ke-9. Myanmar dengan berbagai kontroversinya. Junta militer Myanmar. Myanmar memiliki lahan yang subur. Betul. Myanmar dikenal dengan hasil kayu jati dan kayu besinya yang berkualitas. Negara ini menganut sistem pemerintahan konstitusional dalam menjalankan sistem perpajakannya. Myanmar Yes. menetapkan Ini kalau baca tarif lucu. sebesar 25% untuk PPh badan. Tuh, fakta menarik tuh. Fakta menarik dari Myanmar ialah Myanmar tidak memiliki tarif PPN, melainkan commercial tax. Tarif commercial tax di Myanmar yaitu 0 hingga 8%. Commercial tax ini dibebankan dan dipungut sebagai pajak keluaran yang harus dibayarkan pada otoritas pajak Myanmar. Ya, kayak pajak perdagangan lah.
Kalau dulu di tempat di kita namanya pajak penjualan tuh commercial tax. Jadi di Myanmar ini kan kalau secara tarif PPh badannya lebih tinggi ya, kayak tarif kita dulu lah 25%. 25% ya. Tapi dia di sana PPN itu mungkin rezimnya bukan rezim PPN yang ada pajak keluaran, pajak masukan gitu. Cuma namanya aja diganti, yaitu commercial tax itu. Jadi kalau ada orang penjualan barang kena pajak sekian gitu. Jadi sebenarnya dia sama mungkin ya. sama, cuma dia nggak apa ya bahasanya ya. Kalau PPN kita kan dari misalnya dari pabrikan dijual ke distributor kan kena PPN. Dari distributor dijual ke agen kena PPN. Nah, bertingkat dan berulang. Namanya kan PPN itu pajak pertambahan nilai. Jadi yang dikenain sebenarnya kan pertambahan nilai. Kalau dari distributor jual ke dari pabrikan ke distributor misalnya harganya 1.000. Distributor ke agen kan nggak mungkin 1.000 kan? Yes. 1.200. Ya, jadi yang kena pajaknya cuma 200-nya. Nah, kalau yang dulu namanya ada pajak penjualan atau mungkin yang di sini yang di Myanmar ini commercial tax, itu sekali dia ngenanya. Produksi dari A, misal produsen dijual ke sini langsung kena pajaknya yang tadi 0 sampai 8%. Konsumen nggak kena pajak berarti? Ke sana nggak kena pajak lagi. Cuma pajak yang di sini sudah dimasukkan ke harga yang sini gitu. Jadi mungutnya cuma sekali. Nanti pas jual sana nggak perlu mungut pajak lagi. Cuma nilai pajaknya sudah masuk atau include di harga barangnya. Gitu. Sebenarnya sama aja. Harga barang udah dinaikkan mungkin lebih betul, tinggi. Sudah dinaikkan. Karena udah termasuk pajak. Karena pajak yang nanggung mereka sendiri gitu. Cuma nggak ada bikin faktur. Terus kemudian sana agennya bikin faktur lagi, pedagang besarnya bikin faktur lagi, nanti semuanya ini lapor enggak. Kalau gitu. di kita kan dari PPN. semua tingkatan termasuk sampai itu sekonsumen terakhir dapat kan ada. Kita kan kalau belanja biasanya kan PPN 10% gitu ada ya. PPN 10% dari bill yang ada gitu kan. Tapi kalau ini kayak yang Myanmar tadi cuma satu kali. Jadi tapi dia lebih tinggi PPh badannya. Iya. 25%. 5%. Jadi mengandalkan dari itu mungkin ya. Ya sama pajak penjualan tadi itu hampir mirip kan, sebenarnya 8% gitu. Jadi sekali langsung masuk ke negara. Jadi nggak ada pajak masukan, pajak keluaran tuh nggak ada masukan, nggak ada. Cuma sekali keluaran doang. Oke, yang terakhir Kang. Negara mana Kang? 10 negara Kamboja. Kita punya tetangga Kamboja ternyata ya. Kamboja dengan Burma sama nggak sih? Burma itu Myanmar. Oh, Burma Myanmar ya. Dulu kan ada Burma, sekarang kan nggak ada ya. Di peta ada nggak sih masih? Burma itu nama kerajaannya Kak. Dulu waktu kita sekolah masih ada Burma loh. Iya, Burma, nama lainnya sekarang jadi Myanmar itu. Oh iya. Iya nih orang. Iya nih. Berarti dulu Myanmar nggak ada? Oh, coba. Dulu adanya Majapahit. Kita. Aduh. Nih Kamboja ya. Kamboja memiliki kekayaan sumber daya alam yang hampir serupa dengan Thailand. Wah. Negara ini menganut sistem pemerintahan monarki konstitusional dan raja sebagai kepala negara. Dalam menjalankan sistem perpajakannya, Kamboja menetapkan tarif sebesar 20% untuk PPh badan dan tarif sebesar 10% untuk PPN. Wah, lebih rendah nih. Ya. Kamboja. Kamboja ini kepala negaranya raja, kepala pemerintahannya perdana menteri ya. Pol Pot itu Kamboja ternyata. Pol Pot Kamboja ya? Iya. Ya. Pol Pot apa? Enggak, nama orang. Oh. Seumuran ini Soekarno. Bung Karno seangkatan. Soeharto. Terus buat Bung Soeharto ya. Jadi kalau tarif PPh badan di Kamboja ini 20% Kang. Untuk PPN-nya 10%. Jadi semuanya lebih rendah dari Indonesia berarti ya? Lebih rendah dari Indonesia. Jadi secara ini kita bisa menyimpulkan nih Kang Darsim nih ya dari pembahasan kita terkait dengan kita komparasikan lah, yeah. kita bandingkan. Tapi bukan dibanding-bandingnya bukan itu maksudnya, tapi kita hanya untuk pengen tahu aja kira-kira tarif-tarif pajak di negara-negara tetangga kita yang berapa sih gitu. ASEAN itu berapa? Jadi, kan secara garis besar tadi kan ada yang paling rendah tuh PPN-nya ya 7%, 8% berarti ada. Cuma yang paling tinggi kan 12% yang sudah berlaku itu di Filipina ya, yang 12% tadi PPN di Filipina. Nah, nanti kalau tahun depan Indonesia TPPN-nya naik 12%, ya berarti kita jadi tertinggi sama Filipina. Ya jangan kaget lah, negara lain udah ada yang lebih yang segitu lah ya. Ya kaget nggak apa-apa sih, cuma yang penting masih bisa bayar lah. Udah mau naik berapa aja. Tapi PPh tahun sekali kita apanya? Kalau PPh badan itu relatif
hampir mirip-mirip lah negara-negara di ASEAN, ada yang 20, ada yang 22, ada yang 25. Tapi Malaysia tadi 33 ya yang paling besar. 33 Malaysia lebih tinggi. Tapi mungkin sebagai masukan aja sih, kira-kira perlu dan bisa dipertimbangkan lagi kalaupun PPN mau dinaikkan, PPh badan sih bisa di rencana awalnya yang bisa turun sampai 20% sih mungkin bisa diterapkan lah. Dari 25 kan kemarin turun jadi 22. Nanti rencana lagi itu turun jadi 20% tuh PPh badan di Indonesia. Nah, kalaupun mau nanti dari mana nih menutupi kekurangannya kalau tarifnya turun ya? Pajak orang pribadinya menurut saya kalau melihat fenomena ada pajak orang kaya, pajak ini atas harta kekayaan dan lain-lain, lebih di ini ke PPh orang pribadi sih ya. Iya, kalau menurut saya sih ya alangkah lebih baiknya kalau kayak program presiden yang tidak terpilih tuh yang mempajaki 100 orang terkaya tuh diterapkan juga oleh pemerintah yang terpilih. Sebenarnya orang-orang kaya itu sudah kena pajak melalui perusahaan. Kalau orang kaya nggak punya perusahaan kan, perusahaannya sudah kena pajak. Dia sendiri kalau dapat dividen dipotong pajak, ataupun dapat gaji juga sudah dipotong pajak. Cuma maksud saya kalau tarif PPh badannya itu dilakukan penyesuaian atau lebih diturunkan, di sisi orangnya atau pemilik ownershipnya sebenarnya beneficial ownernya kan bisa jadi angka yang tertulis di perusahaan itu cuma angka ya, laba ditahan, tapi duitnya sebenarnya ngalir ke pemilik lah, siapa lagi kalau bukan ke owner. Nah itu bisa jadi ini pertimbangan juga bagaimana kalau pajak pribadinya nih yang lebih diintensifkan. Kalau menurut saya tarif pajak pribadi Indonesia sudah tinggi sampai 35%, tapi yang perlu ini adalah ditingkatkan, penegakan hukumnya ditingkatkan, pengawasannya ditingkatkan sehingga lebih baik lagi nanti. Iya, berarti sebenarnya masyarakat mau misalkan ada kenaikan pajak tuh mungkin nerima-nerima aja, yang penting ya pengennya masyarakat tuh dengan menjalankannya tuh dengan jangan kayak udah banyak yang dikorupsi gitu, jangan sampai dikorupsi lah. Makanya kembali lagi kalau masalah korupsi sebenarnya itu kan tidak hanya di sisi pajaknya ya, uangnya uang pajak, uang dari bea cukai, uang dari manapun masuk ke negara dibagi-bagi ke kementerian untuk belanja ini, bayar proyek ini, tapi ternyata proyeknya dikorupsi. Jadi tidak hanya di sisi penerimaan pajak, tapi di sisi belanjanya ini juga pengeluaran harus juga diawasi ya. Jangan sampai buat proyek A, proyek B, proyek C, uangnya keluar, proyeknya nggak ada. Parah banget itu. Uangnya keluar, proyeknya setahun 2 tahun ambrol. Proposal bodong ya. Kayak gitu. Jadi harus sama-sama diperkuat dari sisi penerimaan. Misal nanti ada badan otoritas penerimaan pajak itu kuat, penegakan hukumnya juga kuat. Jadi semua sumber daya manusianya tidak berintegritas. Dari sisi belanjanya di sektor duit dikeluarin juga harus berintegritas aparat-aparatnya kita gitu Kang Darsim. Oke, Mas Pur, Siap. itu dia tadi pembahasan kita pajak-pajak di negara tetangga ya, biar di bisa ASEAN. untuk teman-teman bisa membanding-bandingkan lah kalau biar ada kenaikan pajak tuh ternyata di negara tetangga juga udah sekian bisa membandingkan ya. Jadi ini dong bandingin dengan tetangga beli TV, kita beli TV, tetangga beli TV, kita beli kipas kepanasan. Oke. Jokes bapak-bapak. Oke, teman-teman, itu dia tadi. Kalau mungkin ada teman yang lebih tahu ya dari pajak-pajak yang tadi dijelaskan, silahkan. Sengaja kita banyak salah ya. Iya, sengaja kita banyak salah. Karena emang salah. Biar di komen. Biar diluruskan sama mereka, buat yang mereka yang lebih tahu dari yang kita jelaskan tadi. Ini kan YouTube kita bisa ditonton teman-teman di negara-negara ASEAN, bisa kan? Mudah-mudahan nanti kita bisa nggak sih? Bisa ya. Iya. Kalau ada yang kurang pas, ini ya mohon kerelaannya. Video kita di-share ke yang punya teman-teman Malaysia lah. Malaysia, negara tetangga ya. Di Singapura juga sih. Iya. Bisa di-share berarti ya. Oke, teman-teman, itu dia tadi pembahasan perbandingan pajak ya dari negara kita dengan tetangga. Semoga bisa bermanfaat dan memberi sedikit pengetahuan tentang pajak.
yang katanya akan ada kenaikan menjadi 12% 2025. Nggak usah dipikirkan, biarkan mereka yang memikirkan ya. Kita tetap seperti kita aja, jalani hari-hari seperti biasanya. Closing, oke. Sekian, jangan lupa pantengin terus channel kami, deskripsi channel. Yang belum subscribe biasa subscribe dulu, di like, di share. Oke. Terima kasih. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh.